mengimplementasikan meskipun beberapa kali melakukan proses bimbingan terkait dengan deep learning. Saya melakukan bimbingan dari sisi konsep machine learning-nya. Jadi beberapa teman saya arahkan untuk melakukan eksperimen dan kawan-kawan gitu ya. Namun secara konseptual nanti ada beberapa istilah, ada beberapa perhitungan yang mungkin nanti akan membantu teman-teman kalau ingin mengimplementasikan deep learning. Dan tentunya saya akan katakan bahwa deep learning ini bukan satu solusi untuk semua masalah gitu ya. Kenapa? Karena memang dari sisi algoritma, semua tools itu biasanya akan bagus untuk masalah-masalah yang spesifik gitu ya. Contoh kalau saya suka mengilustrasikan adalah pisau gitu ya. Pisau ada berbagai macam pisau. Let's say kita ada berbagai macam algoritma gitu ya, masing-masing algoritma punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Jadi itu yang mungkin nanti coba untuk kita pelajari gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, saya ada 2 slide. Nanti kita akan coba lihat apakah saya perlu menunjukkan slide yang satunya atau tidak gitu ya. Oke, secara pendahuluan deep learning ini bisa dikatakan sebagai deep structured learning. Kenapa? Karena alasannya adalah kata kunci deep di sini sebenarnya. Deep di sana refers to multiple layers in the network. Jadi hampir mirip dengan multi layer perceptron. Sebenarnya MLP juga sebenarnya bisa kita anggap sebagai deep learning. Hanya biasanya orang kalau mengutarakan deep learning yang mereka acu itu boleh dikatakan bukan yang MLP, meskipun sebenarnya MLP juga merupakan deep learning juga gitu ya. Nah, deep di sana yang utama adalah refers to multiple layer gitu ya dalam sebuah network, dan dia basicnya adalah artificial neural network. Jadi kemarin perceptron sebagai pertemuan terakhir kemarin kalau nggak salah kita belajar tentang perceptron. Perceptron itu menggambarkan seolah-olah satu buah garis gitu ya, satu buah garis atau memodelkan satu buah garis, dan dengan adanya berbagai macam garis harusnya kita bisa bangun beragam classifier, kurang lebih seperti itu. Intuitifnya adalah dalam sebuah deep learning, kenapa kok dibuat menjadi deep adalah alasannya kita memerlukan adanya layering keputusan gitu ya, dan nanti di layering keputusan itu nanti bisa ditunjukkan dengan sebuah studi kasus. Contoh misalkan untuk yang studi kasus linear variable dan non-linear variable itu bisa dengan menambahkan satu buah layer, mereka bisa menyelesaikan permasalahan itu. Dan dalam banyak kasus layer yang kita perlukan terkadang tidak kita ketahui gitu ya. Dan mungkin di kali ini kita lebih condong mengarahkan ke sesuatu yang dinamakan dengan convolutional neural network atau CNN gitu ya. Dan CNN biasanya akan tetap dijalankan dalam konsep deep seperti itu. Beberapa bentuk dari deep learning ini ada beberapa. Ada deep neural network, ini kalau seandainya kita menggunakan multiple layer perceptron MLP, tapi lebih dari sekian layer gitu. Kalau tidak salah sekitar lebih dari 2 kalau salah. Namun lebih dari 2 juga sepertinya dengan neural network yang deep neural network ini tidak bisa menyelesaikan banyak kasus gitu ya. Makanya orang melakukan uji coba dengan membuat terobosan-terobosan atau mungkin variansi-variansi sehingga membentuk beberapa algoritma. Ada yang dinamakan dengan deep belief network, ada yang dinamakan dengan recurrent neural network. Mungkin yang ngomong saham mungkin biasanya menggunakan recurrent neural network, di mana kelebihan dari recurrent neural network adalah bisa melihat hubungan antara satu data hari ini kaitannya dengan time series ya. Jadi ada time tertentu dia akan berimbas ke time yang lainnya. Mungkin nanti akan saya coba pertimbangkan untuk menggantikan deep neural network dengan recurrent neural network untuk di perkuliahan kali ini. Terus kemudian ada yang dinamakan dengan convolutional neural network. Kenapa convolutional neural network? Ini idenya adalah dalam konsep citra biasanya salah satu preprocessing data yang dimiliki itu adalah dengan menggunakan operasi konvolusi gitu ya. Makanya memunculkan penggabungan antara operasi konvolusi dengan neural network. Dan dengan convolutional neural network ternyata
dia jauh lebih bagus untuk permasalahan-permasalahan yang memiliki korelasi antara satu data dengan data yang lain yang memiliki sifat, sorry saya lupa nama sifatnya, tapi nanti kita akan sampai ke sana. Jadi ada korelasi gitu. Jadi kalau seandainya data yang kita miliki tidak memiliki korelasi antar datanya, dalam hal ini adalah antar atribut gitu ya, maka convolutional neural network juga sebenarnya tidak terlalu bagus untuk bisa kita implementasikan ke sana. Contoh misalkan data yang basisnya adalah atribut base, contoh misalkan penentuan seseorang apakah dia akan lulus atau tidak berdasarkan mata kuliah gitu ya. Terkadang satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain memang ada hubungan, tapi hubungannya tidak terlalu erat gitu ya. Jadi pada saat kita lulus satu mata kuliah, bisa jadi mata kuliah yang lain nilainya akan berbeda gitu ya. Dan di posisi itu sebenarnya tidak memiliki korelasi yang mencerminkan dari data yang ada gitu ya. Akan berbeda dengan nanti yang dihadapi di convolutional neural network, di mana kalau kita memiliki ada citra, nanti citra itu bisa kita tunjukkan ada korelasi tertentu gitu ya. Aplikasi dari deep learning ini ada beberapa, kalau dilihat ini tidak ada yang basisnya adalah atribut base yang contoh misalkan yang tadi, atau mungkin kalau teman-teman buka di Google gitu ya, di Google ada beberapa dataset yang basisnya adalah atribut base, atau mungkin kemarin kalau nggak salah saya memberikan tugas besarnya juga atribut base gitu ya. Sepertinya convolutional neural network tidak terlalu cocok untuk aplikasi yang ada di situ. Yang cocok yang seperti apa? Beberapa aplikasi kaitannya dengan computer vision, terus kemudian speech recognition, terus kemudian ada natural language processing, audio recognition, social network, dan seterusnya gitu ya. Kenapa kok ini lebih cocok? Lihat bahwa di computer vision ini inputnya adalah sebuah citra gitu ya. Citra, let's say kita memiliki ada garis gitu ya, yang namanya garis itu ada korelasi antara pixel satu dengan pixel yang ada di tetangganya gitu ya. Sedangkan kalau kita ngomong masalah atribut base, contoh misalkan umur, terus kemudian berat badan dan juga tinggi badan, lihat antar atribut ini sebenarnya tidak ada korelasi yang sangat kuat gitu ya. Jadi korelasi-korelasi itulah yang memungkinkan untuk bisa diimplementasikan dengan nanti convolutional neural network dalam hal ini. Terus kemudian speech recognition ini meskipun tidak sekuat yang tadi di citra, namun hubungan antara satu data dengan data yang lain, let's say kita punya ada frekuensi, ada amplitude, dalam satu waktu ke waktu yang berikutnya itu saling terkait gitu ya. Contoh misalkan kita ngomong A gitu ya, hubungan antara segmen A di frame tertentu di waktu tertentu dan A di berikutnya itu nanti akan ada korelasinya, jauh lebih berkorelasi ya, dibandingkan dengan atribut umur, terus kemudian berat badan dan kawan-kawan gitu ya, yang atribut base. Natural language processing ini pun sama gitu. Contoh misalkan aku makan nasi gitu ya. Jadi biasanya memiliki ada struktural tertentu dan ada banyak pattern yang bisa disusun dari natural language processing. Dan itu pun cukup bagus kalau kita mengimplementasikan deep learning. Ada beberapa yang diimplementasikan dengan convolutional neural network juga seperti itu. Audio recognition dan juga yang lainnya. Maaf saya tidak bahas lebih jauh aplikasi-aplikasi yang lain. Dari sisi story deep learning, lihat bahwa awalnya ini merupakan tadi deep yang berbasiskan neural network ya, karena neural network basisnya adalah perseptron. Pertama kali perseptron bisa ditunjukkan bahwa muncul di tahun-tahun awal gitu ya, ada tahun 1940 sampai ke 57 ya, mungkin ya, 57 ada muncul perseptron. Namun perseptron ini memiliki keterbatasan, tidak bisa mengatasi data tertentu gitu ya. Terus kemudian ada yang ini merepresentasikan sesuatu, terus kemudian namun belum bisa dipelajari. Terus proses pembelajarannya dengan menggunakan learnable weight, terus kemudian muncul bendera hanya dengan satu perseptron tidak bisa mengatasi permasalahan XOR atau dalam hal ini adalah non-linear variable data gitu ya.
yang bisa diselesaikan hanya yang linear is variable, terus kemudian ada dark age-nya di mana datanya tidak cukup banyak, terus kemudian komputasinya juga tidak terlalu cepat gitu ya. Muncul ada dark age era, terus kemudian ada sedikit yang promising di sini muncul multi-layer perceptron atau dengan backpropagation ditambahkan layernya ternyata bisa mengatasi beberapa permasalahan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan hanya XOR saja. Terus kemudian muncul ada beberapa ide-ide yang lain, contoh misalkan SVM, termasuk juga Deep Neural Network yang basisnya adalah deep learning. Deep learning ini sebenarnya cukup lama, hanya saja mungkin tidak booming sampai ke posisi sekarang dengan alasan-alasan tertentu. Salah satunya adalah masalah data dan juga alat komputasional. Gitu. Jadi dengan alat komputasional yang distributed, terus kemudian kecepatannya juga jauh lebih cepat dibandingkan dengan tahun 98 saat itu, datanya juga jauh lebih banyak. Ternyata deep learning ini promising juga. Jadi mereka banyak peneliti yang melakukan penelitian dengan menggunakan deep learning didukung oleh adanya data dan juga komputasional alat komputasi yang jauh lebih tinggi. Tahun 98 ini kalau mungkin teman-teman ada satu pesohor yang berada di area deep learning, ada Ian Legend, ini tahun 90-an sekitar 95-98 ini mengeluarkan yang dinamakan dengan LeNet gitu ya. Atau yang dikenal dengan LeNet diaplikasikan untuk membaca kode pos dan digit. Lihat bahwa kode pos dan digit yang digunakan adalah input semacam citra gitu ya, dengan ukuran 32 kali 32. Yang dilakukan adalah ada sebuah proses yang dinamakan dengan konvolusi gitu ya. Jadi di konvolusi ini nanti dia akan mencoba untuk mencari hubungan antar satu buah region kecil yang ada di situ. Terus kemudian konvolusinya dilakukan dari poin region pertama sampai dilakukan screening sampai di posisi yang terakhir. Dengan operasi tertentu, nanti kita sebut sebagai operasi konvolusi, seolah-olah nanti kita akan memiliki ada data yang lain, jadi data lain yang merupakan hasil operasi yang ada di sana. Terus kemudian karena data ini memiliki ada beberapa lapis dalam tanda kutip, beberapa lapis seperti itu, maka untuk memperkecilnya akan dilakukan dengan subsampling. Nanti dengan convolutional neural network juga nanti akan dilakukan operasi seperti subsampling, atau mungkin kalau tidak salah di convolutional neural network dikenal dengan istilah pooling gitu ya. Terus kemudian dilakukan operasi konvolusi lagi, dilakukan subsampling, dilakukan dan seterusnya sampai data ini sangat kecil namun menggambarkan hubungan gitu ya. Operasi konvolusi ini sebenarnya adalah mencoba untuk mencari kalau diimplementasikan dalam level awal ini sebenarnya dipergunakan untuk mendapatkan semacam feature-feature gitu ya. Jadi hasil dari operasi konvolusi ini akan nanti membentuk sebuah fitur spesial gitu ya. Nah, terus kemudian dari feature itu, contoh misalkan ada feature garis, feature titik, dan kawan-kawan gitu ya. Nanti terus kemudian feature itu nanti akan dihubungkan dengan dicari dengan feature operasi konvolusi yang lain akan membentuk higher level feature yang lain. Gitu. Jadi kita akan bisa sebut di sini adalah semacam feature map yang sifatnya adalah low level, operasi yang sangat-sangat primitif gitu ya. Terus kemudian yang semakin ke atas dia akan membangun feature yang lebih tinggi gitu ya. Contoh misalkan di sini ada garis, terus kemudian di sana nanti akan membentuk let's say kota gitu ya. Terus kemudian di sana nanti akan membentuk rumah, dan di sana lagi nanti akan membentuk sesuatu yang lain gitu ya. Seperti itu. Jadi idenya adalah kurang lebih seperti itu. Terus kemudian sempat stuck dalam artian adalah mungkin tidak terlalu banyak orang yang melirik di sana, meskipun sudah dikembangkan di tahun 98, namun baru booming kembali di tahun 2012 dengan adanya sebuah kompetisi yang dinamakan dengan ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. Jadi di sana dia menyediakan ada 10 juta image dari 10.000 lebih
kategori atau mungkin kelas gitu ya. Jadi ada image katakanlah cup, ada image mobil, ada image sepeda dan seterusnya gitu ya. Jadi ini yang akan digunakan sebagai data training, terus kemudian dibagi menjadi ada beberapa task gitu ya, ada task klasifikasi, ada task classification with localization, ada fine grain classification. Yang classification ini dia hanya menentukan apakah dia cup ataupun mobil saja, sedangkan yang with localization kalau dinyatakan bahwa dia adalah mobil, maka lokasi mobilnya ada di mana gitu ya. Terus kemudian yang fine grain ini, maaf saya tidak terlalu paham, jadi saya skip terlebih dahulu. Ternyata dalam kompetisi yang diadakan di tahun 2012, saat itu mungkin orang-orang banyak menggunakan SVM, ada banyak menggunakan jaringan saraf tiruan dan kawan-kawan gitu ya. Namun di tahun 2012 dia memenangkan 2 buah task gitu ya. Task pertama dan juga task kedua dengan menggunakan Deep Convolutional Neural Network gitu ya. Pada image RGB pixel values gitu ya. Jadi dengan kemenangan ini dan yang paling meyakinkan adalah dia bisa memperlebar akurasinya gitu ya. Jadi yang akurasi tadinya dengan menggunakan SVM kalau tidak salah sekitar 80-an ya, naik menjadi 90 kalau tidak salah. Itu yang membuat Deep Convolutional Neural Network ini semakin tahun ke tahun menjadi sangat booming gitu ya. Dan ini di penulis pertamanya adalah Alex Krzyzewski, makanya disebut sebagai AlexNet. Apa yang ada di AlexNet ini sebenarnya mirip dengan LeNet. Jadi kalau di LeNet tadi ada image, terus kemudian ada convolution, terus kemudian ada subsampling gitu ya. Yang dia lakukan pun sama gitu ya. Jadi ada operasi yang dinamakan dengan convolution. Namun perbedaannya ada di posisi jaringan yang lebih dalam dan juga lebih lebar gitu. Jadi tidak hanya lebih dalam saja, tapi dia juga lebih lebar. Dan juga sejumlah convolutional layer yang ditumpuk pada bagian atas. Lihat bahwa di jaringan sebelumnya kita hanya mengoperasikan konvolusi saja gitu ya, sedangkan untuk yang di AlexNet ini ada jaringan yang ditumpuk, jadi tidak hanya satu buah stream seperti itu, tapi ada beberapa stream yang berjalan seperti itu. Terus kemudian made up of 8 trainable layers, 5 convolutional layer, and 3 fully connected layer. Jadi salah satu bagian di AlexNet ini ada fully connected layer yang merupakan multi layer perseptron biasa. Jadi ini yang mungkin nanti perlu teman-teman pelajari sendiri ya. 5 convolutional layer ini ya, nanti mungkin kita akan coba berikan introduksinya supaya nanti teman-teman bisa paham apa yang terjadi di convolutional layer. Semua trainable layernya ini diikuti dengan ReLU activation function gitu ya. Jadi nanti terutama untuk yang di convolution gitu ya, except for the last fully connected layer, maka digunakan softmax function. ReLU dan softmax ini adalah merupakan fungsi aktivasi. Jadi kalau kemarin kita memiliki ada perseptron, terus kemudian ada input dikalikan bobot, terus kemudian di summing function kan, nilai summing function dilemparkan ke fungsi aktivasi, maka fungsi aktivasi inilah yang menggunakan ReLU ataupun softmax. Kalau di fully connected menggunakan softmax, kalau yang di lainnya selain fully connected dia menggunakan ReLU. Gitu. Nanti ada alasan kenapa kok digunakan ReLU. Arsitekturnya juga terdiri atas non-trainable layers. Jadi kalau tadi yang di LeNet itu semuanya adalah trainable, gitu ya. Nilai-nilai konvolusinya dia di train, gitu ya. Sedangkan yang di AlexNet ada bagian yang non-trainable gitu ya. Apa itu trainable-nya? Yang pertama adalah pooling layers dan yang kedua adalah normalization layer gitu ya. Dan juga ada dropout layer. Jadi ini yang merupakan bagian-bagian yang non-trainable-nya gitu. Jadi ada yang di learning dan juga ada yang tidak di learning gitu ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini, jadi dari image dilakukan proses konvolusi, terus kemudian dari konvolusi itu dioperasikan max pooling untuk mereduksi dimensinya, terus kemudian dilakukan konvolusi lagi, pooling lagi, dan seterusnya. Atau dalam AlexNet ini, atau mungkin di Convolutional Neural Network,
kita bisa mengubah-ubah gitu ya. Jadi tidak harus dilakukan max pooling terlebih dahulu. Boleh juga apa namanya bukan, sorry, boleh juga konvolusi, terus kemudian dijalankan konvolusi, terus kemudian di max pooling, terus kemudian baru di ini nanti terserah dari teman-teman untuk bisa menggunakan itu. Yang utama dari AlexNet ini adalah ada beberapa operasi yang ternyata bisa di hampir mirip dengan Lego block gitu ya. Jadi kita bisa bangun dan susun jaringan yang kira-kira akan cocok dengan kasus yang kita hadapi seperti itu. Secara detail, more detail, nanti akan ada operasi stride. Jadi operasi stride itu adalah proses pergeseran seberapa besar gap yang dimilikinya gitu ya. Itu nanti yang akan menambahkan dari operasi konvolusi. Prosesnya masih sama konvolusi, tapi ada operasi stride. Pooling di sini hampir mirip dengan subsampling kalau tadi dengan menggunakan LeNet gitu ya. Terus kemudian dense layer ini sepertinya biasa gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita lanjut dari keberhasilan di tahun 2012 ternyata ada researcher yang lain juga mengambil inisiatif bahwa oh ya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menarik gitu ya. Terus kemudian dengan kompetisi yang hampir mirip, kalau tidak salah sama kompetisinya masih di ELSV juga, itu dikembangkan ada ZFnet, terus kemudian ada arsitektur yang lain, ada GoogleNet, terus VGGNet dan juga ResNet gitu ya. Jadi ada pengembangan berikutnya. Saya tidak tuliskan pengembangan berikutnya, nanti silahkan kembali. Oh sorry, ini ada itu. Ternyata saya harus menunjukkan slide yang berikutnya. Oke, materi yang menarik kaitannya dengan convolutional neural network. Nanti kalau seandainya penjelasan saya kurang jelas, mungkin bisa meluangkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam masuk ke introduction to deep learning. Di sana ada lecture ketiga kaitannya dengan deep computer vision ya. Jadi di deep computer vision itu jauh lebih enak untuk bisa diikuti. Namun saya akan coba jelaskan sehingga nanti pada saat teman-teman masuk ke deep computer vision punya bayangan gitu ya. Karena kalau pengulangan biasanya jauh lebih paham seperti itu. Dan juga ada slide yang lain kurang lebih ada di sini. Ini Pak Arif Wijaksana yang membuat slide ini. Jadi beliau concern dengan referensi, jadi ditaruh di depan terlebih dahulu. Apa yang akan kita pelajari di sini, kita akan ngomong terkait pengantar mungkin mirip dengan yang tadi, terus kemudian pembelajaran feature visual dan juga cara ekstraksinya dengan menggunakan convolution dan hubungan convolution untuk dimasukkan ke convolution neural network dan juga arsitektur dan aplikasinya. Arsitektur dari feed-forward neural network dari sisi convolutional network ini biasa disebut sebagai ConvNet ya, atau di sini ada operasi convolution atau mungkin disingkat dengan CNN. Ada yang menyebutnya sebagai scanning for pattern ya. Kenapa dinamakan dengan scanning for pattern? Alasannya adalah operasi convolution ini dia melakukan proses scanning dari pojok paling atas sampai ke pojok paling bawah gitu ya. Jadi makanya itu yang dinamakan dengan scanning for pattern atau objek. Apakah muncul objek tertentu ya. Nah, karena proses scanning ini nanti ada kelebihan dari CNN itu adalah kita bisa menemukan objek yang tidak fix pada atribut tertentu. Let's say pada posisi pertama di pixel 0,0 ya, di paling ujung kiri atas. Kalau kita sebut sebagai pixel 0,0 tidak harus A, katakanlah huruf apa ya, titik gitu ya. Titik ini harus ada di sana. Mungkin titiknya ada di tengah-tengah atau mungkin ada di lain gitu ya. Kenapa? Karena pada saat kita memiliki ada image, nanti ada operasi-operasi tertentu yang memungkinkan untuk image itu berbeda gitu ya. Namun secara semantik kita menganggap bahwa nilainya adalah sama gitu ya. Kita akan lihat bahwa proses utama dari CNN itu adalah konvolusi. Jadi ini yang operasi utamanya adalah konvolusi. Jadi konvolusi ini dilakukan proses scanning, makanya disebut sebagai scanning. Tadi sudah kita sebutkan.
CNN merupakan sebuah feed-forward neural network sebagaimana multi-layer perceptron. Kenapa dikatakan seperti itu? Alasannya adalah dari input, ini kita akan rambatkan data. Ya. Ada operasi konvolusi, kalau tidak ada input tidak akan bisa dilakukan proses konvolusi. Makanya kita akan sebut sebagai feed-forward neural network. Ya. Dalam sebuah feed-forward neural network ada 3 bagian. Yang pertama adalah input. Jadi pertama kali input, kalau tidak ada input nggak bisa. Terus kemudian satu atau lebih hidden layer, gitu ya. Input datanya dioperasikan untuk menjadi sebuah output dari hidden. Terus kemudian bisa dirampatkan kembali ke hidden ataupun dilanjutkan ke output layer. Jadi ada 3 bagian ini. Komputasinya terjadi pada layer yang dihubungkan dengan layer sebelumnya. Kenapa seperti itu? Alasannya adalah nanti ada hubungannya, mungkin kalau di neural JST, jaringan saraf tiruan, itu ada weight atau bobot. Nanti kalau ada di convolutional neural network, kita kenal ada yang dinamakan dengan kernel, gitu ya. Nah, kernel ini yang akan nanti dalam tanda kutip akan di train, gitu ya. Kalau di operasi citra, kalau teman-teman sudah belajar terkait dengan citra, ada operasi konvolusi di mana kernelnya biasanya orang sudah fix, gitu ya. Sedangkan kalau nanti di CNN, kernel ini yang akan diinisialisasi dengan random, terus kemudian dilakukan proses learning, ya. Itu yang akan dimanfaatkan di sana. Terus kemudian ada hubungan atau koneksi, intinya adalah adanya parameter yang berupa matriks bobot. Ini kalau di jaringan saraf tiruan kelihatan jelas, gitu ya. Terus kemudian komputasinya ini terjadi pada yang utama adalah pada hidden layer-nya, gitu ya. Dan hidden layer di sini bisa beberapa lapis. Prosesnya adalah FDD. Proses pertama FDD itu adalah hidden layer yang merupakan pembelajaran feature atau mungkin kita sebut sebagai feature learning. Jadi ini yang salah satu yang membuat CNN jauh lebih powerful, gitu ya, dimana feature-nya tidak di engineering atau dibentuk di awal sebelum proses learning, tapi feature-nya akan dilakukan proses learning. Itu yang menjadi kelebihan CNN bila dibandingkan dengan jaringan saraf tiruan biasa. Artinya model yang dihasilkan mentransformasikan set feature asli menjadi objek, menjadi dan seterusnya. Sepertinya saya tidak perlu. Oke, saya tidak perlu jelaskan di bagian ini. Apa yang ada di sana? Yang ada kita memiliki ada input, operasi konvolusi, terus kemudian ada aktivasi, gitu ya. Jadi ada aktivasi, terus kemudian masuk ke ruling, terus kemudian ada ke fully connected, baru kemudian ke proses klasifikasi. Ini yang menjadi menjadi black box, gitu ya, menjadi black box kita pada saat belajar convolutional neural network. Karena kita belum mengetahui apa itu convolutional neural network, kalau kita lihat kembali dari sisi blackboard, yang pertama adalah citra sebagai input, terus kemudian ada bagian, ya, yang merupakan feature learning, di mana kita mempelajari ada komponen-komponen apa sih dari image ini untuk bisa kita lanjutkan ke fully connected layer-nya. Fully connected layer inilah yang akan melakukan proses klasifikasi, gitu ya. Namun proses klasifikasi ini juga kita memerlukan ada dalam tanda kutip ciri-ciri atau yang dinamakan dengan features. Makanya convolutional neural network ini boleh dikatakan adalah proses membangun feature yang dilakukan secara otomatis, di mana dia dilakukan dengan konsep deep, gitu ya, seperti itu. Feature learning ini yang merupakan hidden layer. Karena tadi kita memiliki ada fully connected, kita tidak jelaskan yang di fully connected-nya, tapi kita akan coba perdalam yang ada di feature learning yang ada di sana. Oke, pembelajaran filter ini merupakan intinya, jadi kita akan coba pelajari yang ada di situ. Dua yang perlu ditengok adalah karena kita memiliki ada proses, ada konsep efektivitas dan efisiensinya, gitu ya. Jadi efektif menghasilkan vektor feature yang mirip dengan objek yang ada, gitu ya. Terus kemudian dan mengandung informasi spasial. Jadi informasi spasial ini yang penting untuk kita lihat, gitu ya, nanti kalau kita pengen mengimplementasikan ada convolutional neural network.
Terus kemudian ada efisien, di mana kita bisa melakukan meminimalisir jumlah parameter yang ada. Kenapa? Karena ada yang dinamakan dengan konsep parameter sharing. Oke, pemakaian CNN terutama untuk image merupakan objek 2 dimensi ya. Oke, salah satu kelebihan dari CNN adalah dia bisa mendeteksi ada yang dinamakan dengan invariant, spatial invariant gitu ya. Ini tidak terjadi pada multilayer perceptron. Lihat kalau di multilayer perceptron, neuronnya itu adalah fix gitu ya. Contoh misalkan poin pertama akan menjadi input yang pertama, poin kedua menjadi input yang kedua gitu ya. Geser sampai poin yang terakhir, ini akan menjadi input di neuron input yang terakhir gitu ya. Baru kemudian kita masukkan di sana. Kelemahan dari sistem yang MLP seperti itu adalah pada saat image ini bergeser dengan adanya sebuah translasi katakanlah, maka boleh dikatakan data kita tidak bisa mengenalinya. Kenapa? Karena ada perbedaan yang sangat signifikan. Yang tadinya di sini adalah pink gitu ya. Terus kemudian digantikan dengan area yang berwarna biru gitu ya. Yang di sini adalah biru tergantikan dengan pink gitu ya. Sedangkan yang di bagian sini adalah hijau tergantikan dengan area yang putih gitu ya. Jadi, sehingga kalau kita mempelajari data-data yang seperti itu maka akan sangat terlalu rumit gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak mengambil ada ciri-ciri yang pokok gitu ya. Kita akan mengenali atribut base dalam tanda kutip. Makanya tadi saya utarakan bahwa atribut base itu yang tidak bisa tidak cocok kalau kita menggunakan CNN. Oke, spatial invariant ini tidak hanya terjadi pada citra yang besar saja, tapi juga terjadi pada citra yang kecil katakanlah. Contoh misalkan angka 2, kita tidak bisa menuliskan angka 2 ini secara fix gitu ya. Ada berbagai macam spasialnya. Salah satunya adalah tidak hanya shift invariant, tapi juga ada berbagai variansi-variansi yang lain gitu ya. Contoh misalkan angka 0 ini ada yang lebar, ada yang tidak lebar, ada yang tebal, ada yang tipis dan seterusnya gitu ya. Dimana beberapa variansi yang ada pada citra masih satu objek. Lihat bahwa view point ini pun menjadi varian gitu ya. Contoh misalkan kita menulis angka 2, kita bisa memahami angka 2 ini meskipun dia di rotate 180 derajat ataupun mungkin 90 derajat ke kiri ataupun ke kanan gitu ya. Tidak hanya view variation, tapi juga ada illumination condition, mungkin pencahayaan yang berbeda, kita masih bisa memahami bahwa ketiga gambar ini adalah sama-sama penguin gitu ya. Atau mungkin scale variation, ada yang besar dan juga ada yang kecil, ada dan seterusnya. Jadi salah satu yang mungkin rumit bagi kita di sini di intra-class variation. Jadi sama-sama kursi tapi bentuk kursinya berbeda gitu ya. Itu yang sangat sangat rumit gitu ya. Kalau yang ini mungkin masih oke lah gitu ya. Yang ini pun mungkin masih oke, operasinya bisa kita kalikan. Tapi dengan yang seperti ini kita harus mencari benar-benar apa yang dinamakan dengan kursi, atau boleh dikatakan ciri pokok apa yang ada pada kursi. Oke, pembelajaran feature yang akan kita coba pelajari adalah pada jaringan fully connected seperti MLP, untuk input berupa image 2 dimensi, informasi spasial itu hilang. Kenapa? Karena ada proses yang dinamakan dengan flattening. Flattening ini adalah mengubah citra yang tadinya adalah 2 dimensi menjadi vektor 1 dimensi. Lihat bahwa masing-masing atribut akan menjadi vektor input ada di sana. Sehingga parameternya boleh dikatakan akan sangat banyak sekali. Contoh misalkan angka 2 ya, yang dituliskan dalam image 8x8 atau mungkin 16x16, kombinasinya sangat banyak. Jadi itu yang memperumit permasalahan kalau kita hanya menggunakan multilayer perceptron. Permasalahannya adalah bagaimana cara kita memasukkan informasi spasial itu ke dalam sebuah neural network gitu ya. Karena MLP ini tidak efektif, maka ada ide bagaimana kalau kita mencari hubungan
antar data. Jadi contoh misalkan garis itu kan hubungan antara data satu dengan data yang lain. Contoh misalkan garis miring atau garis lurus itu kan hubungan antara pixel satu dengan pixel yang ada di atas ataupun pixel yang ada di bawah, gitu ya. Terus kemudian tidak hanya atas dan bawah, bisa jadi kalau seandainya dia adalah sisi atau tepi dari garis, maka hubungan dengan yang di samping pun akan terlihat ada hubungan datanya. Sehingga orang akan menggunakan ada yang dinamakan dengan patch of input, gitu ya. Jadi tidak mengambil input ini sebagai input saja, tapi adalah input 1, input 2, input 3, dan input 4 ini sebagai satu kesatuan input, ya. Itu yang akan dinamakan dengan patch of input, gitu ya. Nah, dari sana nanti akan dilakukan proses perkalian atau operasi tertentu sehingga menjadi satu kesatuan, gitu ya. Dan proses itu bisa dilakukan proses perulangan, gitu ya, dari posisi atas sampai ke bawah dalam konsep screening, gitu ya. Tadi sudah dikatakan ada proses screening, sehingga kalau tadinya bunga yang ada di sana, kalau seandainya dia dilakukan proses translasi, harusnya akan ketemu, gitu ya. Huruf A pada saat dia digeser, pada saat kita lakukan proses screening, harusnya akan ketemu suatu saat ada ciri-ciri A, gitu ya. Itu yang menjadi idenya. Nah, tadi sudah saya tunjukkan bahwa prosesnya adalah proses scanning. Jadi potongan patch ini akan digeser. Jadi tidak hanya satu patch saja, satu potong saja, tapi akan dilakukan proses pergeseran hingga ke bagian yang akhir, gitu ya. Jadi geser ke samping sampai mentok, nanti turun ke bawah sedikit, geser ke samping sampai mentok, dan seterusnya sampai di posisi yang terakhir. Filter yang digunakan ini sebenarnya adalah melakukan proses ekstraksi, gitu ya, feature lokal, dan feature lokal inilah yang nanti akan membangun feature-feature yang lain, gitu ya. Masing-masing data di sini mungkin nanti akan dikalikan dengan bobot-bobot tertentu, gitu ya. Hampir mirip dengan artificial neural network, cuman bentuknya saja yang berbeda. Gunakan berbagai feature atau himpunan bobot yang berbeda untuk menghasilkan kombinasi hidden layer. Jadi tidak hanya satu buah saja, tapi kita bisa gunakan ada beberapa yang bertumpuk. Tadi salah satu kelebihan dari AlexNet adalah tidak hanya dalam, tapi juga melebar, gitu ya. Nanti kita akan tunjukkan bahwa kita bisa memungkinkan menggunakan filter yang berbeda, gitu ya. Terus kemudian dalam satu siklus scanning, potongan digeser menggunakan himpunan bobot filter yang nilainya sama atau ada parameter sharing. Jadi pada saat kita kalikan, ya, nilai-nilai yang ada pada patch ini dengan bobot-bobot yang ada di sini, dan kita kalikan patch yang ada di sana dengan bobot-bobot yang ada di sini, kita masih menggunakan bobot yang sama. Itu yang dinamakan dengan konsep parameter sharing, seperti itu. Terus kemudian filter size-nya bisa macam-macam. Kita bisa gunakan multiple filter, terus kemudian spatially cell parameter for each pixel. Oke, saya kayaknya terlalu panjang di penjelasan di situ ya. Kita skip saja. Untuk memahami konsep konvolusi, kita bisa pergi ke contoh kasus yang sederhana, dan dari kasus yang sederhana ini nanti bisa diangkat ke kasus yang jauh lebih kompleks lagi. Beberapa kasus sederhana ini bisa diambil dari sini. Nanti kembali kalau seandainya saya tidak terlalu jelas, bisa buka video YouTube-nya. Oke, kasus yang dihadapi adalah let's say kita bisa memiliki ada huruf X dan juga O, gitu ya. Lihat bahwa kalau kita melihat huruf X dan huruf O, di sini bisa menjelaskan bahwa di sini ada junction atau persilangan, gitu ya, persimpangan. Tapi pada O kita tidak bisa menemukan persimpangan, gitu ya. Itu yang akan membedakan apakah huruf X atau huruf O, gitu ya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara kita bisa memodelkan ciri itu, gitu ya, ciri itu ke dalam sebuah network, gitu ya. Kalau kita memiliki ada two-dimensional array, gitu ya, di posisi ini, nanti kita masukkan ke CNN, kita bisa klasifikasikan apakah dia X atau O pada saat kita sudah memasukkan ciri tersebut ke CNN kita.
Contoh misalkan ini adalah image X, nanti dimasukkan ke CNN akan diklasifikasikan sebagai X, demikian juga untuk yang O akan diklasifikasikan sebagai O. Ada permasalahan tadi, lihat spatial invariant itu masih muncul dalam kasus kita, ada translasi, ada scaling, ada rotation, ada weighting gitu ya. Contoh misalkan untuk yang translasi ini bisa digeser, sedangkan yang scaling yang tadi ada besar kecilnya, terus kemudian rotasi juga kita masih bisa melihat bahwa ini adalah X, terus kemudian weight ini adalah pada kasus kita menggunakan spidol atau menggunakan pensil biasanya akan memberikan stroke yang berbeda gitu ya. Nah harusnya kita juga masih bisa memodelkan sesuatu yang semacam itu sehingga semua ini akan kita anggap sebagai X dan semua yang ada di sana itu akan masih kita anggap sebagai O seperti itu. Kalau kita amati sebenarnya di sini juga masih ada junction. Di sana pun juga ada junction, namun junctionnya lebih tebal gitu ya. Nah, gimana cara kita nanti bisa menemukan itu? Di sini nggak ada junction ya. Oke. Permasalahan klasifikasi ini sebenarnya tidak gampang gitu. Jadi kalau tadi kita hadapi invarian, terus kemudian kita lihat basisnya adalah atribut. Meskipun kita memiliki atribut yang lengkap, tapi bisa jadi keputusan kita adalah salah. Kenapa? Karena barangkali cara pandang kita yang salah gitu ya. Itu yang akan membuat keputusan dari sebuah klasifikasi akan rumit. Pada saat kita ngomong dengan komputer, kalau kita sebagai manusia mungkin mudah bisa melihat bahwa oh ya ini adalah X, yang di sana adalah X juga. Tapi kalau kita compare satu dan yang lainnya mungkin bisa kita katakan ya tidak sama gitu ya. Yang dipandang dari komputer kita memiliki ada angka-angka di masing-masing pixel itu. Dan dari angka-angka itu mungkin kita akan bisa compare satu pixel dengan pixel yang lain, apakah ada kesamaan atau tidak. O karena ada ketidaksamaan di beberapa area dan boleh dikatakan area ini katakanlah cukup dominan gitu ya, katakanlah ya untuk bisa mengklasifikasikan sesuatu, maka bisa jadi kita akan ragu-ragu atau mungkin salah dalam proses klasifikasinya. Ya, bisa jadi kita temukan keputusan yang salah. Namun kalau kita menggunakan konsep yang berbeda, bisa jadi kita memiliki konsep yang semacam ini. Inilah yang dimiliki dari Convolutional Neural Network atau CNN. Yang dimanfaatkan dari CNN adalah, oh ya, kita memiliki ada garis diagonal ya, diagonal ke kiri. Dan kita memiliki ada junction dan juga ada diagonal kanan gitu ya. Sehingga nanti kalau kita menemukan ada diagonal kiri yang diikuti dengan junction dan diikuti dengan diagonal kanan, maka itu adalah X. Sehingga untuk image kasus yang pertama dengan kasus yang kedua, lihat bahwa mereka sama-sama memiliki ciri tersebut gitu ya. Nah, mungkin nanti tinggal cara kita bagaimana cara menemukan ciri ini yang menjadi masalah. Dalam dunia citra ada yang dinamakan dengan konvolusi. Ya, konvolusi itu apa? Konvolusi itu adalah kita memiliki ada matriks yang dinamakan dengan matriks kernel. Ya. Kernel ini akan mendeteksi ada atau tidak ada sebuah ciri tertentu. Contoh misalkan ini adalah kernel untuk mendeteksi adanya diagonal kiri. Ini adalah matriks untuk kernel untuk mendeteksi junction, gitu ya. Adanya persilangan yang seperti itu. Terus kemudian ini adalah diagonal kanan. Nah, pada saat kita memiliki ada yang seperti itu, maka kalau kita kalikan antara kernel dengan tadi proses scanning kita, satu patch yang ada, maka nanti akan menghasilkan sebuah hasil perkalian, hasil angka, gitu ya, hasil dari perkaliannya. Terus kemudian kernel ini bisa kernel yang pertama bisa digunakan untuk mengenali yang bagian yang pertama, kernel yang kedua digunakan untuk mengenali yang ada di sana, terus kemudian kernel yang di tengah itu bisa digunakan untuk mengenali yang ada di situ. Ini pun sama, lihat bahwa dengan adanya parameter sharing, terkadang kita akan menemukan ada beberapa lokasi, gitu ya, tidak hanya satu lokasi saja, gitu ya. Ini di banyak kasus kita bisa miliki, contoh misalkan kalau kita memiliki ada mobil, gitu ya, mobil ada biasanya gambar mobil ada rodanya dua kalau kita lihat dari samping.
Terus kemudian kalau kita lihat rumah biasanya ada pattern tertentu dan pattern itu berulang gitu ya. Jadi dengan adanya parameter sharing, kalau kita memiliki ada satu kernel ini yang akan mendeteksi apakah ada atau tidak ada sebuah ciri-ciri tertentu gitu ya. Dalam hal ini cirinya masih primitif gitu ya. Seperti itu. Oke, matematika yang ada dalam operasi kernel sederhana sebenarnya. Jadi ini tinggal kita kalikan dengan elemen West dari patch. Jadi kernel dengan patch ukuran matriksnya harus sama. Terus kemudian nanti kita akan kalikan elemen West, elemen pertama dengan elemen pertama, elemen kedua dengan kedua, dan seterusnya sampai elemen terakhir dengan terakhir gitu ya. Nanti akan kita jumlahkan sehingga nanti akan membentuk hasil dari operasi konvolusi. Oke, kita skip saja. Filteringnya, proses matematikanya sama seperti yang tadi. Jadi elemen pertama dari kernel, elemen yang pertama dari patch kita kalikan sehingga akan membentuk satu angka. Kita simpan ke dalam satu data, terus kemudian kita teruskan demikian seterusnya sampai lokasi yang akhir, gitu ya. Setelah kita dapatkan operasi perkalian semuanya, maka kita akan gabungkan atau mungkin dijumlahkan, gitu ya, dibagi atau kita rasiokan terhadap jumlah ukuran kernel yang kita gunakan. Di posisi ini, karena hasil dari ini adalah tepat 9, totalnya semuanya sama persis plek, maka akan menghasilkan nilai konvolusi rasionya adalah 1, gitu ya, seperti itu. Ini kalau kita geser sedikit, hasilnya akan berbeda. Gitu. Contoh misalkan operasi kernel yang mendeteksi garis miring ke kiri, kalau kita operasikan dengan yang ada di sana, maka pada posisi 1 akan menghasilkan 1, namun di posisi yang ujung sana, lihat -1 dikalikan dengan 1 akan menghasilkan nilai 1, gitu ya. Dan harusnya di posisi ini pun sama, gitu ya. Seperti itu. Sehingga nanti hasil penjumlahan diantaranya akan berbeda. Yang tadinya adalah 1 berbeda, tidak 1 lagi, tapi menjadi 0, sekian, gitu ya. Itu yang akan kita lakukan. Lihat kalau operasi ini kita kalikan di lokasi yang berbeda akan menghasilkan data yang berbeda juga. Dan ini yang akan kita sebut sebagai proses ekstraksi ciri. Ya, ciri apa? Oh, ada ciri garis miring. Oh, di sini tidak ada garis miring. Gitu. Di sini tidak ada garis miring yang ke kiri. Ada garis miring, tapi nanti harus menggunakan kernel yang berbeda. Seperti itu. Kita akan lakukan proses ini untuk semuanya. Jadi nanti kita akan scanning dari posisi awal sampai posisi akhir sehingga akan menghasilkan nilai-nilai yang ada di sana. Ini kalau kita kalikan di sini akan menghasilkan 0,77. Kita geser windownya akan menghasilkan minus 0,11 dengan seterusnya sampai di posisi yang terakhir. Terus kemudian nanti kita akan sebut operasi lengkapnya dari scanning dari yang atas sampai yang terakhir, itulah yang dinamakan dengan operasi konvolusi. Simbolnya adalah silang dan lingkaran yang ada di sana. Ya, jadi kalau nanti teman-teman baca sesuatu dengan konsep yang seperti ini, maka ini adalah proses konvolusi, gitu. Seperti itu. Data inilah yang akan menjadi hasil dari proses operasi konvolusi. Nah, lihat bahwa satu image kalau kita kalikan dengan kernel yang berbeda, lihat angkanya, bukan warnanya. Warnanya di sini menyatakan terhadap kernel yang mana, gitu ya. Tapi angka yang ada di sana 0,77 dan di sini adalah 0,33, gitu ya. Di sini posisi tingginya ada di tengah-tengah, nilainya adalah 1, sedangkan yang di tengah-tengah nilainya adalah 0,5. Jadi artinya ada perbedaan, gitu ya. Jadi di posisi itu boleh dikatakan kita akan mengekstraksi kemunculan garis miring, mengekstraksi kemunculan silang, mengekstraksi kemunculan garis miring yang ke kanan, seperti itu, dengan kernel yang berbeda-beda. Nah, convolutional neural network, kernel inilah yang nanti akan kita training, gitu ya. Bagaimana cara membentuk kernel ini, gitu. Itu yang akan menjadi permasalahan teman-teman kalau menggunakan convolutional neural network. Satu operasi kita konvolusikan dengan beberapa kernel akan menghasilkan
beberapa beberapa matriks konvolusi gitu ya. Kalau kita stack, sehingga nanti kita akan mendapatkan boleh dikatakan data hasil konvolusinya ini akan membesar gitu ya. Dengan tiga kernel kita dapatkan ada 3 matriks konvolusi. Lihat bandingkan dengan yang pertama. Sepertinya prosesnya akan menjadi lebih rumit gitu ya. Sehingga ini juga sebenarnya kita coba untuk hindari sehingga nanti bisa kita lakukan proses pengurangan ya, ukuran dari image yang ada. Proses pengurangannya biasa digunakan ada yang dinamakan dengan striding ya. Striding ini apa? Striding ini adalah proses skip gitu. Jadi di posisi tertentu kita akan skip. Jadi tidak semua piksel kita kalikan, tapi kita akan bergeser ke sesuatu lokasi dengan adanya skip beberapa bagian gitu ya. Sehingga yang tadinya ukurannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tidak menghasilkan 7 kali 7 dikalikan dengan banyak operasi kernel. Tapi yang kita miliki adalah ada 7 kita kompresi menjadi 4 saja ya. 4 ini mungkin kalau kita jadikan ada 3 lagi mungkin nanti bisa juga ya. Nah, sorry. Kayaknya tadi bukan gitu. Operasi ini dinamakan dengan pooling gitu ya. Pooling ini mengambil data dari operasi yang sebelumnya untuk kemudian dimampatkan gitu ya. Dimampatkan. Prosesnya mirip dengan yang tadi, cuman tidak dilakukan perkalian ya. Jadi contoh di sini kita gunakan operasi maksimum gitu ya. Nanti tidak hanya maksimum, ada minimum pooling, ada average pooling dan kawan-kawan gitu ya. Atau misalkan kita gunakan maksimum, maka kita akan ambil nilai paling tinggi gitu ya. Contoh misalkan di sini. Yang tadi boleh dikatakan ini mendeteksi kemunculan garis miring ke kiri gitu ya. Tujuan dari pooling ini adalah untuk memperkecil ukuran sehingga nanti yang tadinya dari 7 kali 7 di shrinking, dikecilkan menjadi 3 kali 4 kali 4 gitu ya. Simbolnya seperti itu, jadi dari besar diubah menjadi kecil. Terus kemudian ini pun bisa kita stacking gitu ya, jadi semua input yang ada dimasukkan ke sana sehingga ini yang akan kita katakan sebagai pooling layer gitu ya, satu operasi pooling layer. Terus kemudian operasi yang lain adalah normalisasi di mana kita akan ubah yang nilai yang tadinya negatif menjadi 0. Yang positif gimana? Yang positif masih kita biarkan gitu ya. Operasi ini dikenal dengan operasi rectified linear unit. Dari posisi positif menjadi positif, yang negatif akan berubah menjadi 0, demikian seterusnya sampai semua data kita akan lakukan proses perubahan. Sehingga ada beberapa data yang nilainya adalah 0. Ya. ReLU kalau kita bentuk ke dalam sebuah layer artinya adalah ada semua input nanti akan kita relukan seperti itu. Jadi ada stack of image-nya akan kita ubah menjadi seperti itu. Dan ini kita bisa layering kan gitu ya. Jadi di sini ada konvolusi, diikuti dengan ReLU, diikuti dengan pooling, diikuti dengan konvolusi lagi, diikuti dengan apa lagi. Itu pun nanti bisa kita lakukan gitu ya. Kita lakukan proses stacking. Sehingga membentuk semacam arsitektur gitu ya. Arsitektur ini yang akan kita lakukan proses learning gitu ya. Jadi kalau kita lanjutkan demikian seterusnya, maka nanti akan dikatakan sebagai sebuah deep jaringan yang sangat deep gitu ya. Bisa kita sebut sebagai deep learning juga seperti itu. Oke, setelah kita dapatkan sesuatu yang kecil dari proses pooling gitu ya, katakanlah dari posisi ini menjadi ada di sana, nanti kita akan bisa lakukan proses alignment gitu ya. Alignment ini kita akan ambil satu-satu, terus kemudian kita akan masukkan ke dalam fully connected layer. Jadi dari posisi ini nanti kita akan lanjutkan ke multi layer perceptron tapi yang fully connected seperti itu. Itu tadi adalah CNN. Mungkin kayaknya kalau teman-teman bisa operate di TensorFlow akan
enak, sudah ada library yang ada, bisa manual ataupun menggunakan jaringan yang sudah ada, seperti itu. Convolutional local connectivity sepertinya sama, nggak terlalu berbeda dengan yang tadi. Oke, ya, ini kalau kita lihat ternyata ada perubahan-perubahan. Ini bisa kita lakukan proses visualisasi juga gitu ya. Jadi dari satu citra, kalau kita jalankan operasi konvolusi, ya kan, citranya berubah menjadi blur semacam ini, terus kemudian kita relukan akan menjadi bentuk yang seperti ini gitu ya. Nanti seolah-olah ini masih belum menggambarkan features, tapi sebenarnya di posisi ini sudah ada feature-feature tertentu yang terdeteksi. Ya, mungkin itu pooling tadi sudah, ukurannya sudah diperkecil. Nah, yang kita bangun sebenarnya adalah dengan adanya convolutional neural network di layer pertama terhadap cita asingnya. Sebenarnya di posisi pertama kita mendeteksi ada low level features. Terus kemudian dari low level feature itu, kernel tadi kan di posisi ini adalah kernel gitu ya. Operasi kernel yang dilakukan terhadap low level features itu nanti seolah-olah akan membangun semacam kernel tapi yang sifatnya adalah mid level features gitu ya. Sehingga boleh dikatakan di sini sudah membentuk mata, meskipun mungkin agak jauh sebenarnya. Mungkin butuh beberapa layer lagi untuk bisa menjadi mata. Terus kemudian dari mata yang atau hidung atau yang lain mungkin bisa menjadi high level features yang boleh dikatakan adalah orang gitu ya, orang siapa, si A, si B, si C dan seterusnya gitu ya. Ini yang menjadi ide dari convolutional neural network. Mungkin itu softmax di sini nanti akan menjadi probabilitas gitu ya, penentuan siapa yang memenangkan proses klasifikasi. Jadi probabilitas yang ada di sini nanti kalau kita bagi energi yang ada akan menghasilkan probabilitas seberapa besar energinya. Energi yang terbesar itulah yang akan menyatakan kelas dari sebuah data, seperti itu. Kayaknya itu mungkin itu saja. Ini aplikasinya, dan aplikasinya beragam. Nanti bisa teman-teman coba, misalkan ada object detection, ada yang lain gitu ya, image captioning dan seterusnya, ada segmentasi ya. Oke, mungkin itu saja. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silahkan. Convolutional neural network. Ada yang menggunakan convolutional neural network untuk tesisnya, barangkali. Halo, Mas, Mbak. Mas mau tanya dong. Kalau untuk ukuran kernelnya itu gimana ya? Kan kalau tadi kan contohnya ukuran kernelnya 3x3 ya kalau nggak salah. Itu kita yang nentuin sendiri atau nanti bakal belajar semua ukuran, bakal nyobain semua ukuran kernelnya? Kalau ukuran kernel ini sebenarnya bisa kita gunakan kernel ukuran 3x3, ukuran 5x5 ataupun ukuran yang lain. Mungkin kalau pertanyaan tadi ukurannya bagaimana, kita yang menentukan sebenarnya. Kita pengen seberapa besar sih ciri itu bisa ditunjukkan ya. Kalau misalkan kalau 3x3 kan hanya bisa membangun garis gini saja. Tapi kalau kita memiliki ada ukuran 5x5, ada garis gini, nanti juga ada garis lengkung gitu ya. Jadi itu mungkin nanti akan bisa menjadi pertimbangan kita bahasnya. Jadi ukuran kernel boleh nggak berbeda? Boleh. Mungkin apa efeknya gitu ya, kalau ukuran kernelnya 3x3, 5x5 dan juga 7x7. Tapi kalau kita gunakan kernel yang lebih besar, dia jauh lebih fleksibel, tidak sekaku yang ada di sini. Terus kemudian yang lain lagi, apakah ada efek yang lain? Tentunya ada. Proses perkaliannya akan jauh semakin bertambah gitu ya. Dan lihat bahwa kernel ini nanti akan di-learn
akan dilakukan adjustment dari nilai-nilainya. Jadi nilainya tidak selalu 1 dan minus 1 ya. Nanti dalam CNN ini akan berupa nilai float ya, floating point gitu, seperti itu. Sepertinya itu Mbak yang saya ketahui. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mengetahui yang lain, mau silakan. Boleh nggak berbeda? Boleh. Siapa yang menentukan kita? Gitu ya. Pertimbangannya apa? Salah satunya tadi. Ya. Seperti itu Mbak Hasna. Oh ya, terima kasih Mas. Ya. Contoh yang lain mungkin kalau kita menggunakan kernel 3x3 untuk mendeteksi kotak dan 0, gitu ya, mungkin akan berbeda gitu ya. Kalau kotaknya yang 3 kan 3 dan 0 sama-sama kernelnya mungkin sama gitu ya. Tapi kalau kita gunakan 5x5 kernelnya akan berbeda gitu ya. Bisa jadi yang kotak adalah persis di luar gitu ya. Tapi kalau 5x5 yang di sini, yang di bagian ini tidak masuk gitu ya. Jadi kita ada yang tidak apa ya, tidak siku gitu ya kalau itu. Seperti itu. Nah, mungkin nanti juga perlu pertimbangan apakah benar gitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah benar kalau seandainya tidak kita, kalau misalkan ini kita lebarkan, apakah itu nanti akan bisa meningkatkan performansi di ujung? Dalam hal ini adalah proses klasifikasinya. Itu mungkin nanti yang perlu uji coba kembali. Mohon maaf, saya belum pernah melakukan uji coba dan belum pernah sampai ke sana. Seperti itu. Oke, silakan mungkin yang lain. Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya sengaja pengen kembali ke depan. Ya. Jadi salah satu yang CNN ini sudah banyak diimplementasikan di beberapa kasus ya. Tadi sudah di Oke, teman-teman sudah mengetahui ada kernel ya, dan itu diimplementasikan pada computer vision, gitu ya. Computer vision ini inputnya adalah citra, gitu ya, entah itu berupa video ataupun yang lainnya. Nah, sekarang kita coba lihat apakah ada hubungan data yang mirip pada speech recognition. Lihat bahwa garis itu bisa pendek, bisa panjang. Tadi kan invariant kan ada scale invariant gitu ya, salah satunya. Sedangkan pada speech ini pun hal yang mirip terjadi. Contoh misalkan speech ngomong kaitannya dengan scale invariant. Saya ngomong A dengan A, sebenarnya sudah terjadi scale invariant, di mana ada perbedaan durasi gitu ya. Itu yang juga boleh dikatakan CNN masih applicable terhadap speech recognition. Yang lain lagi adalah pada saat kita ngomong A, tapi A itu ditaruh di depan dan juga ada di belakang, gitu ya. Itu pun terjadi dalam kalau tadi di citra kan kita memiliki ada transformasi, gitu ya. Transformasi itu yang akan menjadi salah satu kendala kalau kita implementasikan hanya menggunakan neural network. Nah, makanya CNN itu pun masih bisa diaplikasikan dalam konteks speech recognition, gitu ya. Terus kemudian yang lain lagi mungkin natural language processing, gitu ya. Natural language processing seperti mencari hubungan yang translasi misalkan, translasi kalimat yang diucapkan di awal dan kalimat yang diucapkan di tengah-tengah, atau mungkin diketikkan di awal dan ketikkan di tengah-tengah, itu menyatakan proses hubungan translasi, gitu ya. Tapi hubungan ini tidak terjadi pada yang sifatnya adalah atribut base yang seperti yang tadi kita utarakan. Contoh misalkan usia, tinggi badan, dan juga berat badan, gitu ya. Contoh misalkan usianya adalah 40, berat badannya adalah 40. Tapi kita sebenarnya tidak mengetahui apakah ada korelasi antara 40 yang usia dan 40 yang berat badan, gitu ya. Atau mungkin kebalikannya, gitu ya. Dan ini kalau kita operasikan dengan kernel itu tidak bisa dicari hubungannya, gitu ya. Makanya
saya akan mengatakan bahwa CNN sebagus-bagus apapun sebenarnya dia masih punya kekurangan gitu ya. Jadi artinya tidak melulu yang sangat advance itu bisa diaplikasikan terhadap semua kasus yang ada seperti itu. Itu mungkin yang menjadi highlight saya yang lain seperti itu. Ada pertanyaan lain mungkin? Barangkali ada, mumpung kita masih bisa ketemu. Tidak? Oke, kalau tidak mungkin saya akhiri perkuliahannya sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Mas. Mbak.